Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai pemetaan perubahan area vegetasi. Yang akan kita mulai terlebih dahulu dari topik definisi vegetasi, di mana kita harus mengerti apa itu vegetasi dan fungsi-fungsi yang menunjukkan pentingnya vegetasi. Vegetasi itu adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh secara bersama-sama pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya ini saling tergantung satu sama lain yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan, berdasarkan Suri Negara dan Indrawan tahun 1978. Kemudian ada struktur vegetasi, yang didefinisikan sebagai organisasi tumbuhan dalam ruang yang membentuk tegakan dan secara lebih luas membentuk tipe vegetasi. Kemudian ada nih peranan vegetasi. Nah, peranan vegetasi itu dalam suatu ekosistem adalah terkait dengan pengaturan keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah, mencegah banjir, dan juga mengendalikan erosi. Dan cukup banyak ya sebenarnya peranan vegetasi ini. Nah, kemudian kita coba lebih dalam membahas mengenai fungsi vegetasi. Di mana yang pertama ada fungsi ekologis. Fungsi ekologis dari vegetasi ini adalah sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. Di mana tumbuhan yang seperti yang kita tahu itu menghasilkan oksigen ya, yang sangat penting tentunya bagi kebutuhan makhluk hidup. Kemudian sebagai habitat dan juga keanekaragaman hayati. Nah, berbagai jenis vegetasi ini seperti hutan, padang rumput, dan lahan basah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena memberikan tempat perlindungan bagi hewan dan juga makanan. Yang kedua ada fungsi ekonomis. Yang pertama sebagai sumber bahan baku, seperti yang kita tahu bahwa vegetasi seperti hutan dan juga tanaman budidaya ini menyediakan bahan baku bagi industri seperti kayu, kertas, karet, obat-obatan, dan lain-lain ya. Dan juga hutan ini juga menyediakan produk non-kayu seperti rotan, madu, damar, dan lain-lain. Jadi cukup banyak manfaat dari fungsi ekonomis ini dan juga contoh yang paling sering digunakan juga sebagai obat herbal ya. Tuh. Kemudian ada pariwisata dan rekreasi. Tentunya vegetasi terutama di kawasan hutan, taman nasional, dan juga taman kota ini menjadi daya tarik bagi pariwisata. Dan juga seperti ada vegetasi mangrove yang dijadikan ekowisata juga banyak. Dari pariwisata dan rekreasi ini juga menggerakkan roda ekonomi dari masyarakat di sekitarnya. Kemudian ada fungsi sosial dan juga kultural. Yang pertama nilai budaya dan spiritual. Jadi banyak komunitas adat dan masyarakat lokal itu juga memiliki hubungan erat dengan vegetasi di lingkungan mereka atau seperti hutan-hutannya gitu ya. Atau kita sebut biasanya hutan adat di mana tumbuhan tertentu ini memiliki nilai simbolis, religius, dan kultural. Jadi mungkin banyak nilai-nilai budaya yang belum kita ketahui gitu dari adat-adat tertentu di mana mereka memiliki hubungan dengan vegetasi di sekitarnya. Kemudian sebagai ruang hijau di mana kita tahu bahwa vegetasi di kawasan perkotaan seperti taman kota itu memberikan ruang hijau yang penting bagi kesehatan mental dan juga fisik masyarakat. Ini juga tempat masyarakat berkumpul, melaksanakan suatu kegiatan, rileks, meredakan stres, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, fungsi perlindungan bencana alam. Vegetasi ini cukup penting ya, terutama dalam mitigasi resiko bencana alam, di mana vegetasi ini dapat membantu mengurangi dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin badai, dan lain-lain. Kemudian di lereng bukit, akar tumbuhan ini berfungsi menahan tanah dan mengurangi resiko longsor. Dan juga di daerah pesisir, ada vegetasi seperti mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap tsunami dan badai. Nah, kemudian selanjutnya pemulihan lahan yang terdegradasi. Vegetasi ini juga digunakan dalam proses restorasi lahan yang telah terdegradasi oleh aktivitas manusia, seperti penambangan, penggembalaan yang berlebihan, atau deforestasi. Jadi, tumbuhan ini ataupun vegetasi ini dapat mengembalikan fungsi lahan yang tadinya terdegradasi gitu atau kembali menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Nah, sehingga dapat mengembalikan struktur tanah, kesuburan, dan juga mengurangi erosi. Selanjutnya kita ingin membahas apa sih pentingnya data vegetasi ini, kenapa kita harus mempelajarinya, ataupun kenapa kita harus mendapatkannya begitu. Nah, yang pertama, data vegetasi ini dapat digunakan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Di mana vegetasi yang beragam dan sehat biasanya menunjukkan bahwa suatu ekosistem itu berada dalam kondisi baik. Sebaliknya, kerusakan atau perubahan komposisi vegetasi dapat mengindikasikan degradasi lingkungan. Jadi dengan mendapatkan data vegetasi, kita bisa mengetahui apakah ekosistem tersebut sehat atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian konservasi keanekaragaman hayati. Nah, informasi mengenai vegetasi penting untuk nantinya identifikasi area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan juga wilayah yang perlu dilindungi atau dikonservasi. Data ini nantinya akan membantu kita untuk mengidentifikasi
habitat penting bagi spesies yang terancam punah sehingga nantinya bisa dikembangkan strategi konservasi yang efektif. Kemudian selanjutnya, data vegetasi ini juga berfungsi untuk perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan, di mana data vegetasi ini digunakan untuk menentukan penggunaan lahan yang optimal. Misal, area dengan vegetasi alami yang padat, ini mungkin lebih baik dikhususkan untuk daerah konservasi. Sementara area dengan vegetasi yang sudah terdegradasi, ini dipertimbangkan untuk kegiatan ekonomi lain. Jadi data vegetasi ini bisa sebagai pertimbangan untuk pembangunan lahan ataupun penggunaan lahan. Kemudian pengendalian resiko bencana. Nah, seperti fungsinya tadi ya, melalui data vegetasi ini kita bisa mengurangi resiko bencana. Karena ketika kita sudah memahami dinamika dan distribusi vegetasi dari data vegetasi yang sudah kita dapatkan, kita bisa bertindak untuk merencanakan mitigasi ataupun pencegahan ya, pencegahan supaya mengurangi dampak dari bencana alam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian vegetasi dan fungsi-fungsinya dan juga kenapa pentingnya data vegetasi. Terima kasih.